Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Persoalan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan, dan Islamiyah artinya sesama muslim. Ini sangat kuat dasarnya dari Al-Quran maupun hadis. Kalau dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian, sesama orang beriman, sesama muslim. Jangan sampai kita berkelahi, bermusuhan, apalagi konflik sesama muslim. Ya, dan Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah orang yang dapat menyelamatkan orang muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Artinya orang muslim itu tidak mengganggu orang muslim yang lain, justru sebaliknya membantu, bekerja sama, solidaritas dengan muslim yang lain. Tidak peduli apakah muslimnya itu dikenal atau tidak dikenal, apakah di Indonesia atau di luar negeri, tetangga dekat atau jauh, ya, keluarga atau bukan keluarga. Kalau mereka itu beriman, sudah terikat oleh persaudaraan sesama muslim. Itu sebabnya banyak gerakan atau aksi donasi, bantuan atau sumbangan, baik pada keluarga yang tertimpa musibah atau menderita, maupun kepada tetangga berupa kerja bakti, kemudian gotong royong, juga kepada masyarakat muslim di luar negeri, seperti aksi solidaritas mendukung gerakan Palestina terhadap penindasan Israel. Itu merupakan satu bentuk bukti nyata adanya ukhuwah Islamiyah. Al-muslim lil muslim kal jasadil wahid. Orang Islam dengan orang Islam yang lain itu seperti tubuh yang satu. Idza staka adwun minhu istaka sa'ira jasadi kullih. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya itu ikut merasa sakit. Ibaratnya jempol kaki tertusuk duri, mata yang tidak ikut tertusuk ikut menangis. Sakitnya dirasakan sampai ubun-ubun. Itulah jasad atau tubuh atau organ dari muslim satu dengan muslim yang lain. Maka hendaknya kita memperbaiki, mengoreksi, ya, selama ini antar sesama muslim itu bagaimana. Kalau kita cermati belakangan ini, ya, ada semacam saling menyalahkan, saling menjatuhkan, kemudian persaingan sesama muslim, baik itu untuk urusan sosial, organisasi atau partai. Ini kurang baik, kurang sejalan dengan yang dianjurkan oleh Islam, karena umat Islam itu hendaknya bisa bersatu. Justru majunya umat Islam itu kalau ada persatuan. Dan yang kedua tadi sudah disebutkan, ada ukhuwah watoniyah. Ini di luar dari komunitas muslim. Artinya adalah persaudaraan antar sesama anak bangsa. Tidak peduli dia beriman, muslim atau tidak. Mereka itu hidup bersama, tinggal di negara Indonesia. Makan dari tumbuhan yang ada di tanah air, menghirup udara yang sama. Berarti saudara sebangsa. Tidak perlu saling bermusuhan.
hidup secara harmonis, rukun. Kemudian yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Ini lebih luas lagi, yaitu persaudaraan antar sesama manusia. Bahwasanya kita ini adalah sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Dan apakah beda negara itu tidak menghalangi kita untuk saling bersaudara. Orang Muslim di Indonesia dengan Saudi, dengan di Amerika, di Australia, di Cina, di Rusia dan sebagainya, mereka sesama manusia walaupun bukan sesama Muslim atau bangsa. Jadi saling menghargai. Itu sebabnya ada hak asasi manusia secara global, internasional yang disepakati oleh PBB dalam bentuk deklarasi universal hak asasi manusia. Kalau ada satu manusia yang terdolimi, maka itu menjadi isu global karena dianggap sesama manusia. Nah, kita umat Islam itu juga menghargai hak-hak dari manusia secara umum, secara universal. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi dan media sosial, ukhuwah ini berkembang lagi. Ada ukhuwah YouTubeiyah, ukhuwah Facebookiyah, ada ukhuwah Instagramiyah dan seterusnya, yang itu bikin grup, gabung, pertemanan, satu sama lain saling berkomunikasi, mendukung, viewernya banyak. Nah, itu juga terjadi persaudaraan sesama netizen ya. Nah, ini perkembangan terkini akibat teknologi. Ya, boleh-boleh saja hal itu, tapi jangan sampai media sosial itu dijadikan alat untuk provokasi, menjelekkan yang satu dengan yang lain. Kalau itu bukan ukhuwah namanya. Kalau itu permusuhan. Jangan sampai kita menggunakan media sosial seperti itu. Lantas bagaimana dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap masalah umat beragama ini? Dalam hal ini Kementerian Agama itu mengeluarkan kebijakan tentang kerukunan antar umat beragama yang disebut dengan trilogi kerukunan. Ingat ya, bisa dicatat, trilogi kerukunan atau 3 prinsip kerukunan. 1, kerukunan antar sesama umat beragama. Muslim rukun dengan Muslim yang lain. Yang non-Muslim, Kristiani atau Hindu, Buddha rukun dengan sesama pemeluk agamanya. Ini perlu dijaga dan diutamakan ya. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama yang berbeda. Misalnya Muslim dengan non-Muslim, baik itu Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu juga perlu dijaga. Biasanya kita itu kadang ya lebih bisa bekerja sama rukun dengan sesama bangsa yang non-Muslim, tapi dengan saudara sesama Muslimnya sendiri kadang terjadi persaingan, perselisihan dan sebagainya. Ini tidak kondusif bagi kita. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Di sini ada timbal balik ya, ulama dengan umarok, rakyat dengan penguasa, dan umat Islam dengan pemerintah. Bukan berarti umat Islam ini diabaikan oleh pemerintah, karena faktanya menurut sejarah umat Islam itu sudah ikut berjasa, berjuang, memerdekakan Indonesia dan juga membangun negeri ini. Sehingga umat Islam itu saling bersimbiosis, mutualisme ya, saling membantu dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Demikian pula sebaliknya, negara juga sebaiknya itu memperlakukan umat beragama dengan adil, tidak mendolimi. Tadi disebutkan oleh pembicara, tidak mengkriminalisasi ya, dan
berjalan beriringan, bahu membahu, mempersatukan ya, bukan memecah belah, untuk membangun negeri Indonesia tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah prinsip dalam trilogi kerukunan yang dibangun oleh Kementerian Agama, dan wujudnya itu ada lembaga ya, ada lembaga yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Ini didirikan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai kecamatan, ada forumnya itu, sehingga kalau terjadi gesekan sosial di tengah masyarakat itu diselesaikan secara musyawarah dengan jalan mempertemukan para tokoh agama agar tidak meluas, agar dapat selesai di tingkatnya masing-masing. Maka mari kita ikut serta ya di dalam upaya menjaga ukhuwah maupun kerukunan di Indonesia ini. Jangan malah kita menjadi provokator atau yang menyulut konflik dan sebagainya. Justru kita meredam atau menyiram api konflik dengan perdamaian.